Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama, KD 3.2, yaitu tentang teks eksplanasi dan unsur-unsurnya. Ayo, siapa yang tahu tentang teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi pernah kita pelajari pada waktu anak-anak di kelas 5. Semester 2. Siapa yang tahu teks eksplanasi itu apa? Iya, siapa yang tahu? Anin? Ali? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Dalam teks eksplanasi terdapat isi teks eksplanasi yang disajikan berdasarkan apa coba? Siapa yang tahu? Apa? Iya, betul. Isi teks eksplanasi disajikan berdasarkan fakta atau data yang ada. Jadi, eksplanasi itu termasuk dalam teks non-fiksi. Ya, harus diingat apa? Teks eksplanasi termasuk dalam teks non-fiksi. Sekarang kita membahas tentang struktur eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Yo, siapa yang tahu? Yang termasuk dalam teks eksplanasi itu apa? Apa? Ada yang tahu? Iya, yang termasuk dalam teks eksplanasi itu terdiri atas pernyataan umum yang merupakan bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi yang telah diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Ya. Lalu yang kedua adalah pernyataan penjelas yang merupakan bagian teks eksplanasi yang berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Yang terakhir apa? Yang ketiga? Iya, yang terakhir biasanya adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian penutup, ya, bagian penutup teks eksplanasi yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ya, harus diingat ya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan bagian penutup teks eksplanasi yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas, ya. Bagian kesimpulan itu dapat berisi kesimpulan inti bacaan ataupun pernyataan yang ada pada pernyataan umum dan deretan penjelas, ya. Nih, sekarang berikutnya adalah cara mengetahui. Bagaimana sih cara mengetahui informasi penting dalam teks eksplanasi? Caranya bagaimana? Ada 3. Ada 3 cara untuk mengetahui informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah apa tadi? 1. Bacalah isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua adalah pahamilah setiap bagian teks eksplanasi. Yang ketiga adalah catat inti informasi dari setiap bagian teks, mulai dari pernyataan deretan penjelas atau pendukung hingga kesimpulan teks eksplanasi. Ya, apa tadi? Caranya, cara mengetahui informasi penting dalam teks eksplanasi, yaitu 1. Baca isi teks secara keseluruhan dengan seksama.
Yang kedua, pahamilah setiap bagian teks eksplanasi. Yang ketiga adalah catat informasi dari setiap bagian teks, mulai dari pernyataan deretan penjelas atau pendukung hingga kesimpulan teks eksplanasi. Ya, sekarang isi teks eksplanasi juga dapat diringkas ya. Jadi kamu harus ingat bahwa isi teks eksplanasi juga dapat diringkas agar lebih cepat dalam memahaminya. Yang harus diperhatikan sekarang, coba siapa yang bisa menjawab? Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan. Apa Ali? Hanif? Nasya? Ayo, yang lainnya mana nih? Ayo, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ataya, Rijik, wah semua bu guru absen ya. Biar sekalian bu guru hafal nama-namanya. Karena bu guru belum pernah ketemu dengan kalian selama kalian di kelas 6. Jadi baru kali ini ya. Mudah-mudahan bu guru bisa hafal semuanya anak-anak bu guru. Ya, oke. Sekarang lanjut ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan. Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Nasya, Vina, oh ya, Zahra, iya betul. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan yaitu yang pertama adalah 1. Baca dan pahami isi teks secara menyeluruh. Yang kedua, tentukan gagasan utama setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dan kembangkan sesuai isi teks asli dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Yang keempat, baca ulang ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan ya. Ya, diulang lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan. Ya, ringkasan teks eksplanasi, isi teks eksplanasi ya kan dapat dibuat ringkasan, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan, yaitu yang pertama tadi apa? Baca dan pahamilah isi. Ayo, baca dan pahamilah isi teks secara menyeluruh. Yang kedua, tentukan gagasan utama setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dan kembangkan sesuai isi teks asli menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang keempat, baca ulang ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Sekarang, ringkasan teks eksplanasi. Jadi sebelum membuat ringkasan, ada yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Yaitu memahami isi teksnya ya. Tadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan. Nah, sekarang kita belajar tentang caranya, cara memahami. Jadi sebelum membuat ringkasan itu, kamu harus memahami dulu isi teksnya. Ya. Bagaimana sih caranya? Bagaimana cara memahami isi teks eksplanasi? Ayo. Caranya ada, yaitu 1. Apa 1? Ada 3. Yang pertama apa? Membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dan informasi penting setiap paragraf teks eksplanasi. Ya. Terus yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks eksplanasi. Jadi ada 3 cara memahami isi teks eksplanasi. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Ya, yang kedua menentukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Ya. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan sesuai dengan isi teksnya. Ya, kamu tuh yang harus diperhatikan dalam memahami
ya, cara memahami isi teks eksplanasi. Sekarang, agar dapat memahami isi teks dengan baik, kamu juga perlu memahami makna setiap kata dalam teks ya dengan benar. Nah, jika ada kata yang tidak diketahui artinya, maka kamu bisa cari. Cari di mana artinya? Arti dari maknanya itu kamu bisa cari di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ banyak terdapat ya, banyak terdapat arti-arti kata, makna-makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, makna kata juga dapat diketahui dengan cara bertanya kepada guru ataupun orang tua kalian. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya buku bahasa Indonesia, maksudnya buku Kamus Bahasa Indonesia, kamu boleh bertanya kepada guru ataupun orang tua kalian. Ya. Nah, saat membuat ringkasan, hal apa yang harus diperhatikan? Ayo. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi, yaitu yang pertama adalah menentukan judul teks eksplanasi. Melalui judul biasanya akan mempermudah untuk menentukan topik yang akan dibahas dalam teks tersebut. Ya. Nah, setelah mengetahui topik, maka tentukan hal-hal yang lainnya ya, hal-hal berikut. Yaitu yang pertama adalah hal apa yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang kedua, ide pokok apa saja yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang mendukung ide pokok. Nah, itu dia ya. Maka setelah menentukan topik, kamu menentukan apa lagi? Setelah menentukan topik teks, maka kamu tentukan ide pokoknya. Lalu informasi penting yang ditemukan. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk membuat ringkasan adalah menyusun kembali topik, ide pokok, dan informasi penting menggunakan bahasa sendiri. Nah, ringkasan juga harus dibuat dengan menggunakan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Apa? PUEB. P pedoman, U umum, E ejaan, B-nya adalah bahasa Indonesia. Kalimat yang digunakan dalam ringkasan harus lugas dan tidak bertele-tele. Bertele-tele apa sih, Bu? Bertele-tele tuh berbelit-belit ya. Jadi kamu dalam membuat ringkasan itu kamu harus menggunakan kalimat yang lugas dan tidak bertele-tele. Kalimat dalam ringkasan juga harus mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi bukan kamu doang yang memahami, tapi kalau dibaca oleh orang lain juga dapat memahami ringkasan tersebut ya. Nah, oleh sebab itu kalimat dalam ringkasan sebaiknya menggunakan kata yang jelas dan tidak memiliki makna ganda. Makna ganda itu makna yang double-double, itu namanya makna ganda, lebih dari satu ya. Sekarang peta pikiran dan kesimpulan teks eksplanasi. Nah, peta pikiran itu biasanya memuat tentang apa? Ayo. Ya, betul, Anin. Peta pikiran umumnya memuat ide pokok teks yang diperjelas lagi dengan beberapa kalimat penjelas dan informasi penting teks lainnya. Iya, pintar. Ayo yang lainnya. Siapa nih? Bima. Peta pikiran disajikan dengan cara yang bagaimana? Disampaikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang untuk memahami isi
teks. Jadi untuk agar memudahkan seseorang memahami isi teks, maka harus dibuat peta pikiran dengan cara yang kreatif dan menarik, ya. Sekarang, ide pokok dan informasi penting dalam peta pikiran itu disajikan dalam bentuk poin-poin atau kata kunci. Jadi, apa? Kesimpulan teks, ya. Jadi untuk membuat peta pikiran itu harus dalam bentuk poin-poin. Jadi poin-poinnya saja yang penting-penting saja, ya. Jadi poin-poin atau kata kunci atau kata yang penting, ya. Itu dia. Sekarang, kesimpulan teks dapat dibuat juga setelah membaca dan memahami isi teks secara keseluruhan. Jadi kesimpulan itu, kalau kamu ingin membuat kesimpulan, kamu harus baca dulu tuh, harus baca semuanya. Teks eksplanasinya baca dari atas sampai bawah. Kamu pahami dulu isinya secara keseluruhan. Maka setelah kamu paham, baru kamu bisa membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu didapat dengan cara mengambil intisarinya, ya. Biasanya kalau kesimpulan itu mengambil intisari yang apa? Intisari atau garis besar dari keseluruhan informasi yang terdapat dalam teks, ya. Betul, ya. Sekarang langkah-langkahnya, yang terakhir, langkah-langkah dalam menyimpulkan teks apa coba? Yang pertama, ada 3 yuk. Yang terakhir yuk, siapa yang bisa jawab? Tasya? Ayo, siapa lagi? Iqbal? Rijik? Ataya, Afika. Ayo, siapa yang bisa jawab? Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks, yaitu yang pertama, apa? Tentukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks. Jadi tentukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks. Yang kedua adalah tuliskan semua ide pokok tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Yang ketiga adalah berikan tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan ide pokok yang telah ditentukan. Jadi itu adalah langkah-langkah menyimpulkan teks, ya. Satu tadi apa? Tentukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks. Yang kedua adalah tuliskan semua ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Yang ketiga adalah berikan tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan ide pokok yang telah ditentukan. Iya, pintar semuanya. Memang kelas 6B itu pintar-pintar asal kamu nurut, kamu bisa menjaga kedisiplinan, mandiri, dan bertanggung jawab, ya. Nah, Ibu akhiri ya pembahasan kita tentang teks eksplanasi dan unsur-unsurnya. Bu Guru sudah bahas pada kesempatan kali ini, ya. Lebih dan kurangnya Bu Guru mohon maaf, ya. Kelas 6B bisa, kudu bisa, pasti bisa. Kelas 6B memang oke, kelas 6B memang keren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.